Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tito Marcelo Kemal dengan nomor induk mahasiswa 2121096 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori pendidikan menurut Ahmad Dahlan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Budian Rahmawati. Oke, tanpa adanya basa-basi, langsung saja gas simak videonya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita perlu mengetahui siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi atau 1268 Hijriah dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang khatib masjid Sultan Kota Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis atau yang biasa kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869, tepatnya di Kauman, adalah sebuah kampung di jantung kota Yogyakarta yang berusia hampir sama tuanya dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau juga mendirikan organisasi Islam di Indonesia yang bernama Muhammadiyah. Nah, jadi itu saja penjelasan dari biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu konsep pemikiran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah melopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari bahwa nasibnya sebagai bangsa yang terjajah itu masih harus banyak belajar. Nah, dengan didirikannya organisasi Muhammadiyah ini telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Usahanya telah memberi warna-warna pada budi utomo yang cenderung kejawen dan sekuler, tidaklah sia-sia. Terbukti kemudian dengan munculnya usulan dari para muridnya untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri, lengkap dengan organisasi pendukung. Oleh karena itu didirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Disinilah beliau menerapkan Al-Quran surah 96 ayat 1 yang memberi penekanan arti pentingnya membaca diterjemahkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir pendidikan buta huruf diberantas. Apabila umat Islam tidak lagi buta huruf, maka mereka akan mudah menerima informasi lewat tulisan mengenai agamanya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak puas dengan sistem dan praktik pada pendidikan saat itu. Dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Pandangan beliau mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah seperti integralistik. Pendidikan integralistik ini adalah tipe man of action, sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha bukan tulisan. Oleh sebab itu, untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofis pendidikan beliau mesti lebih banyak merujuk pada pendidikan. Lalu yang kedua, mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda ke dalam madrasah-madrasah pendidikan agama. Itu sedikit penjelasan dari pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu tujuan umum, tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, penghayatan, pengalaman, dan keyakinan akan kebenaran.
Lalu yang kedua, tujuan akhir, yaitu insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. Yang ketiga, yaitu tujuan sementara, ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang telah direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan yang terakhir adalah tujuan operasional. Tujuan praktis yang hendak dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu yang menuntut kemampuan dan keterampilan tertentu yang lebih ditonjolkan pada sifat penghayatan dan kepribadian. Itu tadi tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi yang terakhir yaitu metode pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pendidikan Islam ini memiliki dampak yang sangat besar dalam menciptakan dan menemukan metode pembelajaran. Hal ini bisa dibuktikan dari munculnya metode ceramah dan metode munadharah atau dialogis. Dalam pengajaran yang diciptakan para ulama, dan dengan metode ini bisa dilakukan penyesuaian tingkat kemudahan materi pelajaran agar sesuai dengan kemampuan intelektualitas murid. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.